Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng, kali ini saya ingin mengambil judul, tetapi judul ini mengarah terhadap pihak ketiga. Bagaimana situasi secara pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga? Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya berasal dari kondisi pemikiran dan kondisi perasaan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kondisi perasaan, kemungkinan ini pihak ketiga lagi bersifat sangat sensitif dan lagi bersifat seperti ada pembawaan yang tidak menyenangkan secara perasaan. Kalau saya menarik dari situasi pemikiran, kemungkinan besar kartu yang saya pegang ini mengategorikan ada kekacauan yang membuat pihak ketiga merasa tidak tenang. Perasaan dengan pemikiran, ini sesuatu hal kemungkinan besar pihak ketiga menyimpan yang namanya kebohongan atau mungkin komitmen yang dibina oleh manusia yang meninggalkan diri kamu, di mana manusia itu seperti menyimpan suatu bentuk kebohongan juga. Kalaupun saya mengatakan manusia itu menyimpan suatu bentuk kebohongan, bisa saja manusia itu sudah merasakan yang namanya keanehan yang dilakukan oleh pihak ketiga terhadap manusia tersebut. Kalaupun saya mengatakan pihak ketiga menyimpan yang namanya kebohongan, bisa saja kebohongan yang disimpan karena memang pihak ketiga sudah merasa tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi keinginan.
Kartu pertama yang saya pegang ini, Wak Geng, ini kartu mengarah terhadap unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Muncul kartu Strength, unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu Strength ini seperti mengisyaratkan kedua belah pihak sudah tidak saling menghargai. Memang masih ada ikatan, tetapi ikatan yang dibina, ikatan yang dijalankan, ikatan yang dipertahankan bukan suatu bentuk ikatan untuk bisa berkomunikasi secara baik. Sepertinya mereka berdua ini sudah tidak saling memberikan kepekaan. Muncul kartu Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun seperti mengisyaratkan memang pembawaan energi pihak ketiga, seperti pembawaan energi perempuan yang lagi datang bulan. Saya hanya sekedar mencontohkan saja. Mungkin kamu lebih memahami bagaimana perempuan yang sedang datang bulan. Pasti suasananya panas, suasananya tidak ingin diganggu, suasananya kacau, dan pembawaannya pun seperti pembawaan yang marah-marah serta stres. Saya mengatakan hal tersebut karena memang komitmen itu bukan lagi diprioritaskan oleh manusia yang meninggalkan diri kamu. Kalaupun manusia itu masih saja memprioritaskan komitmen tersebut, ya lagi-lagi itu hanya sekedar formalitas yang ingin dia prioritaskan. Karena apa? Ya karena manusia itu masih membutuhkan yang namanya kebutuhan secara nafsu. Kalau dia sudah tidak memberikan, ini saya rasa manusia tersebut pun sudah lama ingin meninggalkan pihak ketiga. Nih, Queen of Cups. Muncul kartu The High of Priestess. The High of Priestess yang selama ini saya kategorikan sebagai kartu yang mengarah terhadap perkataan pendeta. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pendeta, lagi-lagi memang kondisi komitmen itu, Wak Geng, bukan suasana komitmen yang bisa memberikan ketenangan secara perasaan untuk saat ini. Saya rasa manusia yang meninggalkan diri kamu, walaupun saya tadi mengatakan dia masih membutuhkan yang namanya kebutuhan secara nafsu, jauh di dalam batin dia. Batin dia ini seperti mengungkapkan itu adalah suatu bentuk kecerobohan komitmen yang dia lakukan terhadap pihak ketiga. Tetapi kalau kartu ini saya kaitkan dengan pihak ketiga, bisa saja untuk saat ini pihak ketiga seperti ada penyesalan ketika dia untuk saat ini tidak lagi mendapatkan apa yang menjadi keinginan di dalam situasi pemikiran dia. Muncul kartu Seven of Clubs, hampir sama dengan Seven of Wands yang terdiri dari 7 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketujuh tongkat yang barusan saya katakan tadi, satu tongkat yang saya tarik ini lagi-lagi antara pihak ketiga dengan manusia tersebut. Sepertinya komitmen yang mereka berdua jalankan, komitmen tersebut dikata-katain oleh orang di sekitaran dari mereka. Banyak orang sepertinya tidak menyetujui komitmen yang mereka bina. Banyak orang yang menggibahin mereka berdua, dan posisinya mereka berdua ini seperti dikucilkan.
Kalaupun saya mengatakan di luar dari kondisi banyak orang yang sudah ngata-ngatain komitmen mereka berdua, saya rasa antara pihak ketiga dengan manusia yang meninggalkan diri kamu, ini ada suasana energi yang begitu sangat melelahkan. Saya tidak bisa memastikan energi ini apakah lebih mendominasi terhadap pihak ketiga atau manusia tersebut. Saya tidak bisa memastikan, tetapi saya hanya bisa mengatakan komitmen yang mereka miliki untuk saat ini sudah menggambarkan energi pembawaan yang menyerah atau melelahkan. Muncul kartu Ten of Wands, terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ke-10 tongkat yang barusan saya katakan tadi, pantas ini pihak ketiga merasa sensitif, tidak dihargai, karena memang komitmen itu sudah bersifat runtuh, karena memang komitmen itu hanya sudah memberikan beban. Begitu juga terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Dia ini memaksakan diri untuk memprioritaskan pihak ketiga, tetapi situasinya dia sendiri juga yang merasa terbebani. Ini adalah kartu yang mengatakan secara mental mungkin kedua belah pihak ini sudah saling mengintimidasi karena kebutuhan dan keuangan tidak lagi tertuang. Nih, kamu bisa melihat sendiri dari gambar di dalam kartu yang saya angkat ini. Muncul kartu King of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata cawan, cawan yang saya tarik ini pun lagi-lagi seperti mengisyaratkan sepertinya ada asmara di luar dari kondisi asmara mereka berdua jalankan. Kalaupun saya mengatakan asmara ini terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, kemungkinan besar manusia itu masih menyimpan perasaan terhadap diri kamu, atau mungkin pihak ketiga pun sebelum menjalankan hubungan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu sepertinya masih memiliki pasangan. Karena kemunculan kartu King of Cups, sepertinya ada seseorang yang ikut campur di dalam kondisi komitmen mereka berdua, sehingga komitmen mereka berdua untuk saat ini bersifat runtuh total. Muncul kartu Four of Swords, terdiri dari 4 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari keempat pedang yang barusan saya katakan tadi, satu pedang yang saya tarik ini seperti menggambarkan situasi antara pihak ketiga dengan manusia yang meninggalkan diri kamu, seperti ada pembawaan energi yang bersifat frustasi. Ini sepertinya kedua belah pihak ini sudah sama-sama bukan hanya mengintimidasi, bukan hanya tidak memberikan kepekaan, tetapi memang ada kondisi yang saya katakan bersifat frustasi. Ini 4 pedang, Wak Geng, yang bersilang. Ya, antara kedua belah pihak ingin menyerah tetapi masih membutuhkan. Yang satu membutuhkan keuangan atau kebutuhan, yang satu membutuhkan apa? Pelampiasan nafsu. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Four of Swords sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, dan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana, Wak Geng, dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat, anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya
kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini dari pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam situasi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.